selamat malam semuanya. Selamat datang di Super Seminar Usaha Entrepreneur bersama aku Wiwit. Salam kenal semuanya, aku Wiwit. Hari ini aku akan nemenin Sabtu malam kalian nih. Kalau Sobat PKU di rumah, Sabtu malam biasanya ngapain nih? Jalan-jalan atau gimana? Nah, Sabtu hari ini aku akan nemenin kalian, aku akan berbagi gimana sih tips-tips seru buat kalian yang baru mau mulai usaha online atau kalian yang udah punya usaha tapi belum bisa nih jualan online. Nah, hari ini aku nggak sendirian. Hari ini aku ditemenin sama pembicara kita yang keren banget. Langsung aja aku kenalin kali ya. Udah join juga orangnya. Halo Kaliviana, selamat datang di Super. Halo Kak Wiwit, halo ibu-ibu semua, keren-keren banget ya, ini pada antusias banget ya Kak Wiwit untuk belajar hari Sabtu loh. Benar, aku senang banget, pada antusias banget nemenin kita berdua, antusias banget buat penasaran nih, gimana sih caranya buat jualan online nih, Kalivia. Makanya hari Sabtu malam-malam tetap join di Super Seminar Usaha Entrepreneur. Keren. Nah Kak, coba Kak diajak lagi Kak kenalan nih sama ibu-ibunya. Aku lihat baru dikit ya yang kenalan-kenalan. Tadi ada yang dari Padang ya Kak ya? Ini luar biasa Itu loh Kak, ini banyak banget ya. Iya, aku udah sempat kenal nih sama yang tadi dari Padang, itu pemilik usaha dari Rendang Yoiko, Kalivia, nasabah PNM dari Padang nih. Nah, kalau yang lain dari mana nih, Bu-Ibu? Kebetulan kalau aku lagi online dari Jakarta nih. Kalau Kak Halo, Wiwit di mana Kak Wiwit? aku juga lagi di Jakarta nih kebetulan Kalivi. Oke, udah banyak banget nih Kak yang absen. Hadir Kak dari Joglo, sayur asem kembangan. Halo Joglo, terima kasih. Halo Ibu Noy. Ada lagi dari Nur Indah Wahyuni dari Jombang, Jawa Timur. Halo semuanya, saya Ibu Kiki dari Palem Raya. Halo Ibu Kiki, semuanya join nanti sampai akhir itu ya, sampai akhir acara karena kita akan bagi-bagi giveaway dan bagi-bagi tips-tips menarik untuk Sobat PKU di rumah. Benar nggak nih Kak Livi? Bener banget nih Kak. Oh ya nih Kak, hari ini nanti kita diskusinya santai aja Kak ya. Jadi ketika aku present nanti ibu-ibu kalau udah mau nanya boleh banget ya Kak. Jadi kita di sini santai aja supaya ibu-ibunya lebih enak nih nanti diskusi sama kitanya. Boleh banget dong Kak. Nanti kalau misalkan ada yang mau tanya bisa raise hand atau nanti langsung open mic, nanti aku bantu tanyain ke Kalivi. Gitu Kalivi. Aman ya? Aman Kak. Aman. Saya Ibu Nana dari Jakarta Timur. Salam kenal. Halo Ibu Nana, aku Iwit dari Jakarta juga nih. Oke, yang lain mana nih? Kita sambil nunggu yang lain kali ya Kak. Kita absen dulu ya Kak ya. Kak Livi? Boleh Kak. Boleh. Halo, saya Ibu Lisa. Sebentar aku. Halo, saya Ibu Lisa dari Depok. Salam kenal semuanya. Halo Ibu Nur Hayati, Perunggria Arumsari, Cabang Tenjo. Halo semuanya, salam kenal. Buat yang baru join, salam kenal semuanya. Selamat datang di Super Seminar Usaha Entrepreneur bersama aku Wiwit. Hari ini aku akan nemenin kalian. Hari ini aku nggak sendirian, hari ini aku juga ditemenin sama pembicara kita, Kaliviana, dari Community Manager dari PT Karya Digital Madani. Nah, buat yang belum tahu nih apa sih Karya Digital Madani, nanti akan dibahas lebih lanjut sama Kalivia. Benar Kalivia? Betul Kak Wiwit. Betul. Wah, ada yang dari Malang nih Kak. Hadir saya Indri dari Malang. Ibu Wayan Arimi dari Singaraja Bali. Halo semuanya. Wah, banyak banget nih Kak, dari Sabang sampai Merauke gitu Kak. Oke nih, mana lagi nih yang lain? Kita sambil kenalan, sambil cerita-cerita. Nah, ibu-ibu di sini yang nonton aku, ya nemenin aku, pada jualan apa nih? Pada usaha apa nih? Ibu-ibu udah pada jualan online belum? Atau masih jualannya belum online? Udah pada punya Instagram? Boleh dong. Kalau misalkan kalian punya Instagram, untuk jualannya bisa banget nih, tulis aja di kolom chat, nanti aku bantu bacain. Jadi nanti bisa saling follow deh di sini gitu. Boleh ya Kalivia?
Boleh. Boleh. Kita ngobrol-ngobrol santai aja di sini. Jadi nanti kalau saat Kalivi lagi ya presentasi, buat PKU bisa langsung nanya. Misalkan, Kalivi, aku mau tanya dong, kayak gini. Nanti langsung dijawab sama Kalivi. Benar, Kalivi? Kalivi baik Betul hari ini. dong. Benar. Nah, ngomong-ngomong jualan online, Kak Wiwit sendiri Ya. udah pernah coba jualan online belum, Kak? Aku udah pernah nih jualan online. Waktu itu aku jual piyama gitu. Sama waktu itu kan saat pandemi tuh aku coba jualan strap masker gitu. Alhamdulillah nih kali ini banyak banget yang minat Keren. gitu. Oke deh Kak Wiwit. Ini Kak Wiwit aku lihat udah mulai banyak nih pesertanya. Jadi mungkin kita bisa mulai aja kali ya, Kak. Boleh. Oke, nah sebelum kita mulai acara, ada yang mau sambutan nih Kak Livi. Jadi kita dengar sambutan dari Bapak Erick Thohir selaku Menteri BUMN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat dan sukses kepada PT Permodalan Nasional Madani atas program 12.000 pelatihan usaha yang diselenggarakan secara online untuk pelaku usaha PNM di seluruh Indonesia. Saya sangat mengapresiasi program-program seperti ini, terutama PNM yang memiliki keberpihakan kepada sektor UMKM dan sektor ultramikro dengan prinsip memberi kail kepada masyarakat, tidak memberi ikan. Maksudnya adalah bukan hanya memberikan bantuan permodalan dan pembiayaan usaha saja, namun yang terpenting adalah turut serta dalam mendampingi, dalam mengembangkan usahanya sebagai upaya untuk ultramikro ibu-ibu mekar naik kelas dan meningkatkan kesejahteraannya. Maka dari itu saya mengajak kepada seluruh pelaku usaha yang telah bergabung menjadi nasabah PNM Mekar dan Ulam agar bisa memanfaatkan sebaik mungkin program pelatihan usaha online dari PNM. Insya Allah, saya percaya pelatihan usaha ini akan bermanfaat bagi Bapak atau Ibu dalam mengelola usaha secara jangka panjang. Saya berharap pelatihan usaha online ini bisa membuat nasabah PNM lebih produktif lagi, sehingga mampu mencapai peningkatan kesejahteraan keluarga serta usaha yang bisa naik kelas. Mari kita tingkatkan bersama peran seluruh pelaku nasabah PNM dalam membangun keluarga sejahtera untuk membangun bangsa Indonesia yang maju, makmur, dan sejahtera. Yakin bisa, pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, tadi kita udah dapat sambutan nih dari Pak Erick. Nah, kalau Ibu-Ibu perhatiin tadi Pak Erick bilang, kalau PNM itu tidak hanya memberikan bantuan permodalan saja, tapi juga kita membantu untuk bisa membimbing ibu-ibu, membimbing sobat PKU di rumah untuk bisa berkembang lagi, untuk bisa naik kelas, agar kita sama-sama membuat UMKM Indonesia naik kelas, berkembang, dan go digital. Gitu, Kak Livi. Keren banget. Keren banget, Kak. Nah, tadi juga udah dibilangin sama Pak Erick ya, Kak ya, kalau PNM itu nggak cuma sekedar ngasih permodalan aja nih, tapi pengen mensupport secara pelatihan-pelatihan online maupun offline juga akan di-provide terus ya sama PNM. Nah, PNM akan terus mendampingi nasabah-nasabah PNM untuk bisa terus berkembang, untuk bisa terus naik kelas gitu, Kak Livi. Betul, Kak Wiwit. Oke di Kak Wiwit, wah makin banyak nih Kak yang join ya partisipannya. Benar, ada 5.000 orang nih Kak Livi. Banyak banget tuh Kak Wiwit. Banyak banget dong, tentu aja. Boleh Kak Wiwit, mungkin kita langsung mulai aja. Ini aku udah lihat di kolom chat udah ada ibu-ibu yang udah antusias nih buat nanya-nanya. Berarti kita langsung aja kali ya Kak Wiwit ya.
Oke, jadi kita langsung aja nih mulai. Nah, hari ini materinya akan dibawakan oleh Kalivi. Jadi nanti kalau teman-teman Sobat PKU di rumah mau langsung tanya, bisa banget langsung tanya. Nanti chat aja di kolom komentar, nanti aku bantu buat ngomong speakersnya gitu ke Kalivi. Oke, bisa dimulai nih Kalivi. Bisa Makasih. dong. Oke, halo ibu-ibu semua, selamat datang di acara Super Seminar Usaha Entrepreneur. Makasih ya Kak Wiwit, tadi udah bantu memandu acara nih hari ini. Nah, ibu-ibu, buat ibu-ibu nih yang mungkin udah jualan atau bahkan yang baru mau mulai usaha, Kak Wiwit, gitu, ini boleh banget disimak. Jadi, ini pembahasan hari ini kita ringan aja. Ibu-ibu yang memang sudah punya pertanyaan boleh ya nanti langsung aja di kolom chat. Nanti kalau misalkan udah mau nanya pun bisa langsung ngomong aja ya Kak Wiwit ya, di open mic aja ya. Gitu Kak Wiwit. Boleh. Nanti kita di Tapi sini diskusi aja gitu. benar, tapi jangan lupa sebutin namanya sama daerah asalnya nih Kalivi untuk yang mau tanya ya. Oke. Nah, hari ini kita ini akan membahas mengenai tips meningkatkan omset melalui jualan online. Nah, kenapa sih kita perlu ngebahas ini? Karena ya Kak Wiwit dan ibu-ibu semua, sekarang ini udah zaman digital gitu ya. Kayaknya kurang afdol nih kalau semisalkan jualan cuma mengandalkan jualan secara konvensional aja dari mulut ke mulut atau cuma kayak keliling-keliling aja. Nah, dengan adanya digitalisasi seperti sekarang-sekarang ini, perlu banget nih ibu-ibu harus melek dan gimana caranya ibu-ibu ini supaya bisa meningkatkan omset. Nah, yaitu melalui jualan online. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu kali ya. Mungkin ibu-ibu bisa di-mute dulu Kak Adel. Suaranya nggak dengar soalnya. Iya Ibu. Oh iya. Oke, Bentar, boleh di saya next slide. membetulkan suara. Nggak masuk. Oke. Boleh di next slide Kak Adel. Oke, nah ibu-ibu tadi udah sempat di-mention sama Kak Wiwit ya, aku Livia, kenalin, aku dari PT Karya Digital Madani. Nah, kalau ibu-ibu bingung apa sih PT Karya Digital Madani? Sebenarnya PT Karya Digital Madani ini masih bagian dari PNM gitu. Jadi kalau ibu-ibu yang mungkin udah mayoritas di sini nih udah tergabung di grup WhatsApp gitu ya. Nah, kalau setiap hari dapat pesan-pesan gitu dari admin-admin itu adalah kita nih Karya Digital Madani. Nah, kita di sini bertujuan untuk bantu ibu-ibu semua untuk go digital atau melakukan penjualan secara online gitu. Nanti kita juga mendukung pelatihan-pelatihan ibu-ibu semua melalui dunia digital dan sosial media seperti itu. Oke nih Kak Adel, bisa next slide. Mungkin Kak Adel bisa dibantu untuk mute dulu ya Kak Adel yang lain. Ya. Oke, nah balik lagi nih ke tema utama kita nih ya ibu-ibu semua. Tadi kita udah sempat bahas di awal kalau kita hari ini mau ngebahas gimana sih cara ningkatin omset melalui penjualan online. Tapi kita harus tahu dulu kenapa harus kita bahas nih topik ini gitu ya. Nah, ibu-ibu semua udah pada tahu belum kalau sekarang total UMKM di Indonesia ini udah mencapai 64 juta lebih gitu. Nah, ini udah tercatat bahwa UMKM di Indonesia ini punya kontribusi yang gede banget loh Bu terhadap PDB di Indonesia. Bahkan lebih dari 60% PDB di Indonesia itu dari pemasukan dari UMKM. Nah, cuma sedihnya adalah dari UMKM yang banyak itu, totalnya 64 juta, yang baru menggunakan platform digital untuk jualan itu baru sekitar 8 juta aja gitu. Nah, memang dari tahun sebelumnya ini udah ada peningkatan yang cukup drastis ya, cuma ini masih kurang angkanya. Oleh karena itu dari Pak Jokowi juga ngarahin supaya nantinya di tahun 2024 angkanya itu bisa bertambah sampai 30 juta gitu. Nah, di
PNM sendiri, di BUMN sendiri, Pak Erick Thohir pun juga mendukung nih Bu, supaya UMKM di Indonesia ini bisa lebih banyak lagi yang menjual produknya secara online gitu. Nah, sehingga PNM pun juga tergerak nih untuk membantu ibu-ibu semua supaya bisa jualannya tuh nggak konvensional lagi ya Kak Wiwit ya. Sekarang bisa online gitu. Nah, next slide Kak Adel boleh. Nah, sekarang kenapa sih ya ibu-ibu, kenapa sih penting gitu ya? Padahal mungkin ibu-ibu berpikir dengan jualan sekarang gitu ya, saya jualan lewat mulut ke mulut tuh oke-oke aja gitu, nggak ada masalah kok gitu. Cuma kenapa ya sekarang orang-orang tuh jualannya nambah lagi secara online gitu ya Kak Wiwit? Nah, pertama ibu-ibu dengan jualan online, ibu-ibu ini bisa membuat produk-produk ibu ini bisa lebih dikenal masyarakat. Kenapa kayak gitu ya? Nih contohnya gini Kak Wiwit. Misalkan nih, Kak Wiwit jualan rotan gitu ya. Nah, misalkan Kak Wiwit ini jualan rotan. Kak Wiwit jualan rotan, itu Kak Wiwit pasarinnya cuma di daerah Kak Wiwit aja nih misalkan. Misalkan Kak Wiwit nawarin ke tetangga sebelah aja. Biasanya kayak gitu, belum online nih Kak Wiwit. Tapi apakah nanti semua tetangga-tetangga Kak Wiwit butuh rotan setiap harinya? Butuh tas rotan setiap harinya? Nggak juga kan? Nah, oleh karena itu supaya produk Kak Wiwit ini bisa lebih dikenal masyarakat, Kak Wiwit bisa mempromosikannya melalui sosial media, seperti itu. Nah, ketika orang-orang lebih banyak tahu, misalkan nih Kak Wiwit udah coba nih jualannya secara online, promosiin produknya secara online. Nantinya produk itu nggak cuma tetangga-tetangga Kak Wiwit aja yang tahu, tapi bisa desa sebelah tahu. Kemudian bisa juga bahkan Kak Wiwit misalkan tinggalnya di Bandung gitu ya. Bisa juga orang-orang dari Jakarta, bahkan dari Sulawesi pun tahu kalau Kak Wiwit punya jualan rotan gitu. Betul. Jadi kita juga dengan jualan online itu kita memperluas pasaran kita ya Kak ya. Jadi nggak hanya di Bandung aja yang bisa beli rotan. Aku misalkan di Jakarta juga bisa order rotan karena juga kan udah disupport sama ekspedisi juga. Jadi semuanya udah dimudahkan gitu kalau kita jualan online ya Kak ya. Betul. Nah, itulah impact-nya atau manfaatnya nih Kak Wiwit. Jadi produknya bisa lebih dikenal, otomatis pemasarannya lebih luas. Yang tadinya lingkupnya itu sedikit, lingkupnya itu kecil, jadi lebih besar. Yang tadinya cuma lingkup tetangga, bisa jadi lingkup kabupaten. Tahu tuh kalau Kak Wiwit jualan itu, bisa juga seluruh Indonesia tahu. Bahkan di luar negeri pun bisa tahu. Nah, ini aku ambil contoh kayak salah satu nasabah PNM dari Bandung gitu ya. Aku sempat dengar ceritanya. Ini ibu nasabah PNM ini, yaitu ada Bu Eli, dia jualan coklat gitu ya, Mones. Tadinya dia cuma jualan mulut ke mulut aja nih, gitu. Bu Eli ini jualan dari mulut ke mulut, jualan coklat. Nah, kemudian dia coba nih jualan online. Sampai akhirnya sekarang dia bisa mandiri dan bisa mempromosikan jualannya itu ke kancah internasional, bahkan ikut-ikut pameran di Korea gitu. Jadi memang nasabah-nasabah PNM ini banyak yang inspiratif juga loh Kak Wiwit. Gitu. Betul. Aku juga pernah nih ketemu Kak Livi. Waktu itu aku lagi main ke Jogja. Terus aku dengar nih ada nasabah PNM yang keren banget. Produknya itu udah diekspor nih. Udah juga banyak-banyak. Ada juga banyak banget pelanggan dia dari luar negeri gitu. Jadi aku udah keren banget nih nasabah PNM. Aku senang banget kalau ketemu sama nasabah PNM yang udah memanfaatkan digital untuk jualannya gitu Kak Livi. Betul. Nah, memang ini butuh proses ya Kak Wiwit ya, untuk mencapai tahapan itu ibu-ibu semua itu butuh proses. Cuman namanya kita mencoba itu kita harus udah punya niat dulu nih. Nah, makanya tadi ketika pemasarannya itu udah mulai luas gitu ya. Nah, otomatis penjualan juga terus meningkat. Yang tadinya order cuma misalkan 3 dari tetangga-tetangga cuma 3 atau dari
desa sebelah nambah lagi misalkan cuma 20. Dengan menjual secara online Ibu bisa dapat 100, bahkan 200, bahkan lebih setiap bulannya, gitu. Nah, terus juga nih ya, Kak Wiwit, itu bisa juga, kalau kita jualan secara online itu bisa mempermudah transaksi. Maksudnya gimana? Gimana Sekarang tuh? gini, kalau misalkan Kak Wiwit jualan tadi, jualan rotan gitu atau enggak Betul. jualan panci. Kak Jualan Wiwit panci, ya oke. sekarang jualan panci. Ganti. Ganti. Oh, ganti. Oke, jualan Mhm. panci aku. Kakak jualan panci, terus nanti Kakak keliling ke ibu-ibu yang lain gitu, ke tetangga-tetangga. Nah, banyak juga kan misalkan ibu-ibu yang, ini tertarik buat beli, tapi nanti ujung-ujungnya kayak, Bu, bisa nggak kasbon dulu nanti bayarnya. Mau ditolak nggak enak gitu ya. Bener. Mau ditolak nggak enak, mau beli gitu. Kalau nggak ditolak, bingung juga gitu ya. Kalau misalkan diterima Heeh. juga takutnya nanti nggak bayar gitu ya. Nah, kalau Bener. misalkan jualan secara online kan semuanya itu udah, transaksi itu bisa secara online gitu Kak Wiwit. Jadi nanti kalau semisalnya ada yang misalkan mau kredit bayarnya, atau nanti mau bayarnya tunai, atau mau bayarnya dengan cara apapun, itu udah ada, dari aplikasinya sendiri yang bisa ngebantu ibu-ibu. Jadi ibu jadi aja, gitu. Oh, Nah, gitu. yang terakhir pastinya dari penjualannya meningkat itu juga bisa meningkatkan omset dari ibu-ibu semua, gitu. Oke, Kak Adel, bisa di-next. Gitu. Kak, ada yang mau nanya nih, boleh nggak Kak? Atau Oh, nanti? boleh. Oh, Nggak apa-apa, boleh. boleh. Oke, Sambil aku bantu ya, dari Ibu Siti Maisaro. Assalamualaikum, perkenalkan saya Ibu Siti Maisaro dari Jakarta Timur. Mau bertanya nih Kak Livi, memang sistem jualan secara digital sangat lebih efisien, baik waktu ataupun tenaga. Karena tidak ngider atau keliling kampung. Seperti tadi yang Kak Livi bilang kan, aku jualan panci keliling kampung. Tapi ini masalahnya jika di pelosok atau daerah saya jalanannya tuh jalanan pesawat terbang, mungkin dekat bandara kali ya. Jadi kendalanya itu ada di sinyal. Nah, itu dia tuh sinyalnya susah, Kak. Gimana nih, Kak? Jadi solusinya, Kak. Kalau kita mau jualan online tapi sinyal kita tuh belum memadai untuk saat ini. Makasih, Oke. Kak. Iya, halo Ibu Siti tadi ya. Iya, Nah, betul. benar banget sih. Memang kendala ini adalah kendala bersama gitu ya. Bahkan ini sebenarnya udah sampai kendalanya ke pemerintah gitu ya. Karena memang ini adalah ketidaksamarataan ini ya kayak jaringan gitu ya. Tapi ini bisa Ibu akalin gitu ya. Yang pertama nih Kak, sekarang kalau semisalnya jualan online itu, terasa berat gitu ya di pelosok, misalkan buka aplikasi. Jadi ketika Ibu buka aplikasi, contoh misalkan Ibu ketika mau jualan di Tokopedia, Shopee, atau apa itu memakan, kuota yang besar gitu ya. Tapi ada Bu, aplikasi yang simpel, yang Ibu bisa pakai, Ibu gunakan, yang Ibu gunakan sehari-hari, yang kuotanya itu tuh nggak terlalu menguras gitu ya. Apa tuh, Kak? Misalkan contoh simpelnya ibu-ibu sekarang chatan pakai apa? Pakai WhatsApp misalkan. WhatsApp Betul. itu kan, kalau misalkan sinyalnya cuma 1, 2 masih bisa terkirim gitu ya, Kak, ya. Nah, itu bisa diakalin Ibu pakai WhatsApp. Sekarang juga WhatsApp itu nggak cuma WhatsApp chat doang, Ibu. WhatsApp itu ada WhatsApp bisnis. Gitu. Jadi aku yakin sih kalau semisalnya Ibu udah, kalau misalkan pegang WhatsApp aja gitu ya, WhatsApp bisnis itu bisa Ibu gunakan. Karena ketika Ibu menggunakan WhatsApp bisnis, itu nanti Ibu bisa nyantumin katalog produk Ibu. Foto-foto produknya itu bisa dimasukin, kemudian, orang-orang yang mau beli pun tinggal klik aja dari foto. Misalkan dia tertarik ngelihat, produk yang A, dia mau beli tinggal klik, pencet, kuantitasnya, jumlah yang mau dibeli, nanti terkirim orderannya ke Ibu. Seperti itu sih. Kalau untuk, mengatasi ya, jadi pintar-pintar mencari solusi, aplikasi lain yang bisa digunakan gitu, yang sekiranya tidak menggunakan kuota yang terlalu besar, contohnya pakai WhatsApp, kayak gitu. Gitu Oh. sih, Kak. Nah, untuk nanti platformnya apa aja gitu ya, nanti mungkin kita, bisa jelasin, next-nya ya, Kak, ya? Heeh, Habis oke, ini oke, nih, oke. kita Kita lanjut dulu berarti ya, Kak. gitu. Oke. Betul. Nah, pertanyaannya adalah kapan sih kita mulai,
jualan secara online gitu ya Kak Wiwit. Ah, Nah, ini nggak ada kata nanti sebenarnya Kak, karena menurutku menjual produk-produk ibu-ibu nih secara online ini harus dimulai dari sekarang gitu. Kenapa? Karena pertama, ini udah era digital. Semua orang berlomba-lomba menggunakan sosmed untuk media banyak hal ya. Ada yang mau promosi produknya, ada yang mau jualin produknya, bahkan ada yang ya udah sekedar cari eksistensi aja di sosial media gitu. Nah, seharusnya sebagai pengusaha gitu ya, bisa nih melihat peluang ini tuh sebagai wah, ini cocok nih untuk nge-support atau mendukung usaha saya gitu ya. Jadi online ini menjual produk secara online ini harus dimulai dari sekarang gitu Kak. Nah kalau dibilang Kak, tapi itu saya banyak kendala loh. Saya tuh pertama nggak tahu mau jualnya gimana. Saya tuh bingung gitu. Sekarang tuh ibu-ibu bisa belajar dari mana aja. Misalkan ibu bisa akses nonton YouTube misalkan setiap hari gitu ya Bu ya. Ibu bisa cari cara memasarkan produk lewat misalkan Instagram, gimana caranya. Kalau semisalnya, Kak, tapi YouTube kan kuotanya gede gitu, atau saya juga nggak bisa punya waktu untuk YouTube. Nah, sekarang ibu-ibu kan juga di-support, sorry Kak, dia balik lagi. Nah, ibu-ibu kan juga dibantu gitu ya sama teman-teman dari PNM juga ya, kayak, teman-teman PNM kan sering bertemu ibu-ibu gitu selain memberikan, bantuan kayak ngurusin angsuran kayak gitu-gitu, ibu bisa tanya nih sama teman-teman PNM, "Mbak, gimana nih caranya pakai sosmed, pakai Instagram?" Pasti teman-teman PNM bantu, asalkan ibu udah punya niat aja gitu mau jualan secara online gitu. Karena dari PNM juga, mengarahkan nih ke mbak-mbak, yang sering bantu ibu-ibu gitu ya, mbak-mbak dari PNM ini untuk bisa ngebantuin ibu juga nih supaya jualan online. Jadi ibu jangan sungkan, nanti bisa tanya-tanya aja ya Kak ya ke teman-teman dari PNM juga nih yang sering deket sama ibu gitu ya. betul. Nah, Gitu. kita juga sering mensupport kan Kak di grup WhatsApp nih. Pasti ibu-ibu di sini kan pada join grup WhatsApp kita ya. Kita juga sering ngasih tips-tips nih melalui grup WhatsApp. Jadi kalau misalkan ibu masih bingung, bisa banget nanti chat aku aja, chat admin gimana nih gitu. Kalau misalkan aku mau jualan kayak gini-gini, gimana gitu. Kita juga sering kok kasih tips-tips buat membantu ibu mengembangkan bisnis gitu nih Kak. Ya kan Kak Livi? Betul banget Kak Benar, kita Wiwit. sering banget kasih tips and trick gitu. Gimana cara pemasaran produk, gimana cara biar produk kita laku nih, tips-tipsnya, membuat video gitu misalkan. Belum lama ini aku share soalnya cara membuat video. Seberapa penting sih video untuk promosiin produk kita gitu nih Kalivi. Itu sangat berguna banget kan Kalivi. Berarti benar nih, PNM gak hanya membantu dalam masalah permodalan aja, tapi kita juga membantu mendampingi nasabah kita untuk bisa go digital bersama UMKM bisa. Bener nggak Kak Livi? Betul Kak Betul. Wiwit. Oke, boleh dilanjut Kak Livi. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya gimana ya, Kak, cara buat mulainya gitu, buat mulai online. Nah, sekarang gini, Bu, kalau untuk mulai online pun sebenarnya, oke mulai sekarang, tapi Ibu juga harus persiapan gitu. Karena kayak kita tuh mau jualan, kita harus punya strategi, kayak mau perang, Kak, gitu. Bener, Karena perangnya sama siapa? Karena sama kompetitor, gitu. bener. Sekarang misalkan Kak Wiwit jualan, Apa nih? jualan Aku jualan apa panci. lagi? Oh, jualan panci Nggak masih. apa-apa, masih panci, Masih panci. Oke, aku jualan panci. Sekarang bisa aja tetangga sebelah Kak Wiwit jualan panci juga kan. Misalkan, Benar. Kak Wiwit jualan panci, dia juga jualan panci, tapi misalkan bedanya dia jualan panci lebih murah. Nah, itu kan jadi, perbedaan gitu ya, Kak, ya. Jadi nantinya, Mm-mm. mungkin tetangga-tetangga yang lain, beli panci jangan ke Kak Wiwit mahal." Nah, itu kan harus diatur strateginya, ya enggak? Gitu. Betul. Nah, oleh karena itu sebelum jualan online, Ibu udah punya niat nih, "Oke, Kak, sekarang aku mau jualan online," gitu. Mm. Nah, sekarang gimana mulainya? Pertama, Gimana? boleh Kak di next slide. Oke. Nah, ibu-ibu pertama bisa nge-review penjualan sebelumnya. Jadi misalnya nih ibu-ibu yang
yang ini contohnya misalkan ibu-ibu udah punya jualan ya, udah punya usaha gitu ya. Nah, ibu-ibu bisa nge-review penjualan sebelumnya. Maksudnya gimana? Ibu rinciin nih, misalkan ibu udah buka usaha selama sebulan atau selama 6 bulan atau bahkan udah selama setahun. Ibu punya produk apa, ibu list. Biasanya kan ibu juga pasti punya pembukuan dong buat ngitung kayak pengeluaran di bulan ini berapa, terus pemasukannya berapa. Nah, ibu catat nih, kayak omsetnya itu tuh kalau ibu jual secara konvensional, maksudnya belum online gitu ya. Ibu itu tuh dapat pemasukan berapa dengan modal berapa. Nah, keuntungannya itu berapa. Terus ibu juga cek juga tuh, ibu list kira-kira produk apa sih yang diminati sama yang kurang diminati sama konsumen ibu. Misalkan aku jualan kue basah, misalkan kue basah gitu ya. Nah, dari kue basah itu misalkan aku udah coba jualan risol apa gitu. Nah, apa sih yang kurang diminati? Yang diminati misalkan risol, yang kurang diminati misalkan kue talam, misalkan kayak gitu. Nah, itu bisa diurutin tuh berdasarkan kira-kira mana yang lebih laku, mana yang enggak, kayak gitu ya Kak Wiwit. Ya. Terus juga bisa ditengok nih kompetitor, ngintip-ngintip mereka ini jualannya ini masih sama kayak jualannya ibu, kayak jualannya secara konvensional, atau mereka udah mulai lewat online nih, gitu. Jadi diintip-intip, intipnya gimana Kak? Coba ibu lihat apakah dia punya sosial media kah, atau mungkin dia udah jualannya lewat nerima ordernya lewat WhatsApp kah, seperti itu ya. Kayak gitu Kak Wiwit. Jadi buat pertanyaannya, Kak, kalau aku kan belum jualan, gimana tuh? Kalau tadi kan yang udah jualan, kalau yang belum jualan sama Bu, harus riset juga gitu. Ibu riset, misalkan ibu mau ngejual apa nih? Ibu misalkan mau ngejual produk A gitu, produk baju gitu. Nah, sekarang di lingkungan ibu ada nggak yang udah jual produk baju gitu ya? Misalkan jualnya piyama gitu. Ada nggak yang udah jual piyama? Nah, misalkan ada, kalau ada dia jual secara apa gitu. Apakah di Tokopedia, di Shopee ibu cek gitu. Ibu cek ada nggak ini tokonya gitu, atau tanya dulu ke dia jualan apa gitu. Jadi ibu bisa melakukan riset kecil sebelum menentukan nih mau jualan online-nya di mana gitu. Nah, kedua, setelah ibu udah nge-review penjualan-penjualan sebelumnya, udah melakukan riset-riset, nah ibu juga harus bisa menentukan tujuan jualan online-nya. Suaranya kecil banget, Mbak. Di Bali nggak kedengeran. Oke, nggak kedengeran ya? Kak Wiwit kedengeran nggak? Kak Wiwit masih di mute. Kedengeran Ya. Kak? Aman. Oh, Volumenya dikencengin kali ya? Mungkin dikencengin Mungkin kali mic-nya itu. Udah besar banget ini. Nah, mungkin mic-nya. Oke. oke, ya. Coba aku. Besarnya volumenya, Mbak. Oke, aku gedein lagi deh suaranya dikit ya. Oke. Siap. Nah, tadi yang kedua itu ibu harus bisa tentuin tujuan online. Sekarang jangan ujuk-ujuk, misalkan ibu mau jualan online karena misalkan ngelihat tetangga sebelah udah jualan online. Aku nggak mau kalah saing, jangan kayak gitu. Jangan berpikir kayak, aduh, gua nggak boleh kalah nih sama ibu-ibu sebelah. Emang benar. Tapi ibu juga harus harus punya tujuan gitu. Karena tadi kalau kita mau perang kita harus punya strategi, kita harus punya tujuan ya Kak Wiwit. Nah, tujuannya itu apa? Kalau kita mau jualan online, itu tujuannya nggak cuma jualan doang, Bu. Gitu. Pertama, untuk jualan secara online itu, ibu tuh bisa mempromosikan produk ibu dulu. Yang paling penting adalah menurut aku adalah orang-orang itu tuh tahu dulu produk ibu. Gitu. Nah, misalkan ya, ibu-ibu nih pada orang-orang tuh udah pada kenal sama produk ibu. Otomatis misalkan ya aku tahu nih Ibu Wiwit jualan A gitu, jualan baju gitu. Tapi aku misalkan belum perlu, tapi Ibu Wiwit ini
selalu update di sosial medianya tokonya ibu gitu ya, baju-baju itu. Nah nanti ketika aku butuh, aku pasti udah terngiang-ngiang. Oh ada nih kalau mau beli piyama, ada nih di Ibu Wiwit di tokonya ini kan aku sering lihat di sosial medianya Iya. gitu. Iya, jadi memang tujuannya itu nggak cuma fokus kayak biar orang-orang tuh langsung beli produknya, enggak. Tapi kita harus ngebangun mindset di masyarakat, bisa ngebangun mindset atau pemikiran di masyarakat supaya nanti kalau mau beli produk A itu pasti larinya ke ibu gitu. Yang pertama. Kemudian yang kedua itu bisa mempermudah konsumen untuk bisa membeli produk ibu gitu. Yang tadinya misalkan aku mau beli produknya ibu di Bandung gitu ya. Misalkan ibu jualannya di Bandung, tapi ternyata aku rumahnya di Jakarta gitu. Nah, itu tuh kan juga biar supaya aku tuh mudah gitu ya membeli gitu. Nanti aku juga bisa mempermudah transaksi. Jadinya lebih baik jualannya secara online. Nanti sebagai konsumen kita tinggal klik gitu. Tinggal klik terus nanti kita tinggal langsung bayar ke aplikasinya. Ibu juga nggak pakai ribet. Jadi semua mudah. Ibu-ibu sebagai pengusahanya juga nggak kesulitan. Kemudian ibu-ibu yang sebagai penjualnya, pembelinya juga nggak kesulitan, gitu ya Kak. Iya, betul banget. Berarti kita kalau mau upgrade diri, mau jualan online itu sangat-sangat menguntungkan gitu ya Kak ya. Betul Kak. Nah yang ketiga, nah ini dia supaya nggak kalah saing dengan kompetitor gitu ya Kak ya. Jadi memang mungkin banyak nih saingan, kan sekarang orang jualan misalkan produk A itu nggak cuma kita doang yang jual gitu ya. Bisa jadi tetangga sebelah kita jual, bisa jadi keluarga kita sendiri, saudara kita sendiri bahkan jual gitu ya. Nah supaya kita nggak kalah saing gitu ya, oleh karena itu kita perlu nih ibu-ibu ini nih jualannya secara online gitu. Nah jualan secara online-nya juga bisa juga nih kita tuh tingkatin promosi-promosi juga kayak gitu. Oke sebentar. Nah yang terakhir ini tujuannya apa? Balik lagi ketika pemasaran meningkat, terus produknya juga lebih dikenal sama masyarakat, otomatis kita pengen nih produk yang kita jual ini menghasilkan penjualan yang lebih banyak ya Kak Wiwit, sehingga omset penjualan kita itu meningkat gitu. Ya kan gue pengalaman mau jualan. Mana sih? Kan ibu apa Pak? Oh loading. Oke Kak Adel, boleh minta tolong dibantu untuk. Berarti kalau misalkan ibu-ibu udah mau jualan online nih, bisa banget langsung nih abis super ini langsung dicoba kali ya Via. Biar bisa langsung merasakan gimana dampaknya kalau kita jualan online. Benar kali Vi? Betul, tapi ini baru 2 poin aja nih Kak. Boleh nih, Kak, belum selesai ya. Jadi yang pertama itu kita harus riset dulu nih, yang penting itu semuanya ya Kak ya, biar kedepannya itu kita bisa lebih lancar untuk jalanin bisnisnya ya Kak ya. Betul. Oke, bisa di next ya Kak Wiwit. Boleh dong. Nah, yang ini yang menarik nih Kak. Setelah ibu-ibu udah pada tahu nih mau berjualan online itu tujuannya apa, sekarang ibu-ibu bisa tentuin platform yang digunakan untuk jualan online. Platform itu maksudnya apa? Kita ambil simpelnya misalkan aplikasinya gitu ya. Ibu tuh mau jualannya di mana gitu. Nggak bisa semua itu disamain Bu kalau menurut aku. Jadi ibu itu ketika memilih platform itu juga harus disesuaikan dengan jenis usaha yang produknya dijual. Karena memang banyak nih Bu keluhannya. Mbak, saya tuh udah jualan loh secara online tapi nggak laku gitu. Karena nggak tahu ya kenapa jadinya orang tuh jadi minder, jadi males gitu untuk jualan online gitu. Karena udah ngelihat
nggak seberapa deh sama saya jualan biasa gitu ya, jualan Mhm. secara konvensional gitu. Nah, karena ada yang salah nih, Kak. Yang salah itu adalah ketika kita nggak bisa memposisikan produk yang kita jual itu dengan aplikasi yang akan kita gunakan. Contohnya gimana sih, Kak? Gimana Contohnya tuh? kayak gini, Kak. Semisalnya nih, kita jualan produk kuliner. Nah, kita Mhm. harus menempatkan produk kulinernya itu apa, kan ada yang jualan tuh kuliner, ada yang basah, ada yang Aha. maksudnya tuh yang langsung jadi gitu ya, yang Jenisnya gitu dimasak ya? ada juga yang frozen sekarang kan udah banyak gitu ya, Kak, ya. Mhm. Nah, sekarang kalau produk kuliner, ibu-ibu kalau misalkan, kira-kira familiarnya itu tuh di mana? Misalkan kalau ibu-ibu jualan mie ayam gitu ya. Ibu-ibu jualan mie ayam, biasanya orang-orang tuh kalau misalkan mau cari makanan itu pakai aplikasi apa? Let's say, bisa kita, eee, ini ya, eee, coba iniin pakai GoFood misalkan. Mhm mhm. Orang-orang kalau mau beli sekarang sukanya pakai GoFood, pakai GrabFood, dan sebagainya gitu ya, Kak Wiwit ya, pakai Iya Shopee betul. Food, kayak gitu. Nah, ibu-ibu yang jualan produk-produk, kuliner seperti ini bisa nih pakai aplikasi yang seperti itu, gitu. Yang memang dia tuh fokus untuk memasarkan, bisa fokus memasarkan, produk kulinernya, gitu. Mhm. Produk kulinernya di platform itu, gitu. Mhm. Nah, kalau misalkan kita jualnya, "Kak, aku mau jualan mie ayam tapi pakai Lazada," misalkan gitu ya, Ah. pakai e-commerce gitu ya. Nah, kalau misalkan itu belum tentu orang langsung ketik mie ayam gitu, kayak nyari Betul. gitu. Paling yang keluar nanti bahan-bahan mie-nya mungkin yang bakalan Betul. keluar gitu, bukan mie ayam langsungnya. Nah, itu makanya beda gitu, Kak Wiwit. Jadi harus ada kita tuh bisa memposisikan diri. Nah, contoh produk baju gitu misalkan ya, contoh kedua produk baju. Sekarang ibu-ibu kalau jualan baju, orang-orang itu lebih sering nyari baju, nyari celana gitu. Itu pakai apa sih biasanya? Pasti pakainya tuh kayak platform-platform e-commerce ya, Kak Wiwit. Betul betul. Kayak contohnya Tokopedia, Betul, Shopee, Shopee. terus, mungkin sekarang yang familiar Instagram, bahkan ibu-ibu tahu nggak kalau ibu-ibu nih suka nonton TikTok gitu ya, Oh iya? nonton-nonton Iya. TikTok, sekarang Mhm. TikTok itu nggak cuma dipakai buat, ibu-ibu tuh nonton doang gitu, nonton video-video lucu atau apa gitu, tapi sekarang bisa dipakai buat jualan, ada TikTok Betul. Shop. Gitu. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan sama ibu-ibu karena di aplikasi-aplikasi seperti ini juga, mendukung ibu-ibu, karena mereka itu udah punya sistem sendiri ya misalkan mereka itu tuh punya, membuat promo-promo kayak gitu ya, Kak Wiwit. Nah, itu tinggal strategi dari ibunya Dek, aja. minta sana nasi kamu bisa mama lapar. Karena piring. Buru bisa Gitu. buru dikunci. Oke, Minta nasi kamu. Bisa mama lapar. kemudian Kak Adel, Bisa buru dikunci. oke. Nah, saya lanjut ya. Jadi ini nggak bisa disamakan ya, Kak Wiwit dan ibu-ibu semua. Jadi ketika kita mau jualan harus, ditentukan. Makanya inilah yang membuat kenapa saya jualan kok nggak laku-laku gitu. Nah, kemudian nih Kak Wiwit, selain Iya. kita nentuin platform yang akan kita jadikan tempat, jualan gitu, kita juga harus menentukan nih strategi yang harus dipakai apa, promosinya apa. Gitu. Misalkan contoh gitu ya, ibu juga harus, misalkan kalau ibu pakai aplikasi GoFood kayak gitu. Nah, biasanya dia juga mengikut sertakan promo-promo atau apa gitu ya, Kak Wiwit ya. Mhm Nah, mhm. itu juga kita juga harus punya perhitungan gitu. Jangan sampai kita pun rugi, gitu. Jadi ketika menjual, jangan sampai kita rugi. Nah, makanya itu harus diperhatikan ya, Kak Wiwit. Sekarang juga kalau mau daftar aplikasi kayak gitu sebenarnya gampang, Kak Wiwit. Gitu. Ibu-ibu, yang penting udah bisa punya nomor telepon, kemudian ibu-ibu punya email aja, gitu. Sekarang udah bisa mendaftarkan ke e-commerce atau aplikasi-aplikasi yang tadi, aku sebutkan, Mhm mhm. kayak gitu. Jadi semua udah serba mudah, kayak gitu. Nah, nanti next-nya kalau, selanjutnya ketika ibu udah, mempersiapkan itu, ibu udah join, tapi nanti, selanjutnya gimana nih? Bingung.
nanti PNM akan bantu. Kita akan sering-sering ya Kak Wiwit bikin pelatihan yang kayak gini. Mungkin selanjutnya kita bikin pelatihan yang kita praktek ya Kak Wiwit buat Betul. ngebikin gimana sih cara misalkan mau jualan di platform misalkan Shopee, Tokopedia, nanti kita coba buatkan pelatihan yang seperti itu. Jadi ibu-ibu bisa langsung iya praktek gitu ya. Sekarang kita bahas yang dasar-dasarnya dulu ya Kak Wiwit. Nanti akan kita bahas lebih lanjut di super berikutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Benar kali Vi? Betul. Betul, oke. Nulis. Nah, selanjutnya udah nentuin mau jualan di mana, ibu-ibu lanjut nih bikin list produk sama stok yang mau dijual. Jangan sampai ibu misalkan udah tahu mau jualan di mana, tapi ibu ya udah asal foto masukin, yang penting ada. Tapi ibu nggak cross check stoknya ada berapa. Nah nanti kalau misalnya ternyata produknya ini tuh disukai banget gitu ya, orang-orang suka sama produk ibu, ternyata stoknya sedikit gitu. Nanti orang-orang udah terlanjur transaksi, tapi harus menunggu mereka lama. Ada juga kan karakter konsumen gitu ya, yang kayak misalkan Kak udah beli, terus ternyata disuruh nunggu atau sekarang namanya pre-order gitu, PO gitu ya. Suka kesel sendiri, ujung-ujungnya di-cancel jadi malah batal. Terus jadi menghilangkan kepercayaan konsumen. Nah itu jangan sampai seperti itu. Makanya ibu-ibu harus list dulu nih produknya yang mau dijual apa nih secara online. Bisa ibu tulis misalkan produk yang paling best seller gitu ya, yang ibu punya. Terus stoknya ada berapa. Nah, kemudian ibu bisa foto produknya semenarik mungkin. Kalau ada yang punya modal lebih untuk foto, sekarang ada Bu, namanya jasa foto katalog gitu ya. Bisa ibu cari di internet, di Instagram itu ada yang nyediain jasa katalog. Jadi ibu tinggal bayar ke mereka, ibu kasih produknya, nanti difotoin yang cantik-cantik sama mereka. Kemudian foto dan produknya dikirim kembali ke ibu. Tapi kalau itu kan menguras modal yang cukup gede ya Kak Wiwit mungkin ya, untuk yang misalkan baru mulai gitu ya, atau yang jualannya baru sedikit. Nah ibu-ibu jangan khawatir, sekarang ibu-ibu juga bisa foto pakai handphone aja, pakai handphone. Nanti tinggal diedit-edit gitu. Mungkin ibu-ibu kan punya anak gitu ya, terus punya saudara atau bahkan ibu-ibu kan deket nih sama teman-teman PNM yang sering bantuin ibu angsuran gitu ya. Nah itu bisa Bu, minta tolong diajarin, Kak aplikasi edit foto yang bagus apa ya Kak? Jadi nanti tinggal dicerahin kayak gitu Kak. Jadi sebenarnya banyak cara ya Kak ya, gitu yang bisa digunain. Nah aplikasi-aplikasi tadi pun juga gratis. Jadi ibu-ibu nggak perlu bayar-bayar lagi. Nah kemudian untuk menarik penjualan secara online, ibu-ibu bisa siapin nih strategi promosi kayak misalkan diskon atau misalkan beli 3 gratis 1 atau gratis ongkir seperti itu. Gitu ya Kak Wiwit. Betul banget nih Kak Livi. Jadi kalau misalkan sobat PKU di rumah masih mau merintis usaha gitu, kalau belum bisa sewa yang tadi Kak Livi bilang, tukang foto untuk produk, bisa banget langsung dicoba aja, foto aja sendiri di rumah gitu dengan. Tapi background-nya tuh kalau bisa yang polos aja dulu Kak Livi ya. Kita mulai dari yang misalkan tembok dulu nih, misalkan tembok ibu warna putih. Kita foto aja produk kita. Yang penting tuh komposisinya untuk kelihatan produknya itu kelihatan jelas gitu produknya gitu Kak Livi. Itu bisa banget langsung dipasarin kali ya Kak Livi, langsung dijual buat bantu promosi juga fotonya gitu ya. Betul. Oke, Kak Adel bisa dilanjut. Nah, kemudian nih, oke Kak, sekarang aku udah lakuin. Terus gimana nih? Ya. Mbak Wiwi dan Mbak Livia mau izin Ya. keluar ya, nih mata saya merah bengkak nih, enggak Ya bisa ampun. tahan nih lihat. Iya Ibu, nanti ada recordingnya Ibu, Ini semoga mata lekas merah sembuh bengkak. ya. Iya, Ya dari nggak Bali apa-apa, nih, dari Bu. Bali. Iya, halo Ibu, semoga cepat sembuh. Semoga cepat sembuh ya Ibu. Nah, Ya. untuk ibu-ibu Terima kasih nanti atas bisa infonya. Iya.
Iya, sama-sama. Nanti bisa nonton di YouTube ya, Bu, ya, untuk kali ini, untuk, pelatihan kali ini. Oke, Kak, sekarang kita lanjut ya. Nah, Kak, kalau semisalnya udah kita lakuin nih, udah kita persiapin, habis itu ngapain lagi ya, gitu. Nah, kita harus pertama juga harus ningkatin kualitas produk kita. Jangan jangan sampai kita udah jualan online, tapi kita nggak mempersiapkan dengan baik. Tingkatin kualitas produk itu bisa, apa aja sih, Kak, gitu. Pertama dari segi produknya sendiri. Kalau ibu-ibu jualannya makanan gitu ya, ibu-ibu bisa, upgrade atau, memperbagus produknya itu dari segi kemasannya misalkan. Yang tadinya ibu kalau jualan pakai misalkan bungkusnya pakai plastik doang gitu. Sekarang ibu bisa nih coba, pakai kemasan yang lain gitu ya, Kak Wiwit. Misalkan dipakein box gitu, atau sekarang udah banyak plastik-plastik yang lucu-lucu ya, Kak Wiwit gitu ya. Benar-benar. Polymer atau segala macam itu bisa dicari juga di YouTube atau di internet, kemasan unik misalkan gitu. Kalau nambahnya cuma 1.500 atau 1.000 itu menurut aku masih nggak apa-apa. Nanti ibu tinggal tambahin lagi harganya karena itu wajar. Ketika, produk ibu kualitasnya nambah, harga yang harus dijual juga tuh pasti beda gitu ya. Nah, tapi, jangan khawatir ketika kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen, otomatis konsumen juga bakalan terus, seneng gitu ya sama produk ibu, gitu ya, Kak Wiwit. Iya, betul banget nih, Kak. Mhm. Nah, tadi juga kita harus foto nih produk. Sekarang kalau jualan online itu kuncinya di visual ibu-ibu. Jadi ketika, selain udah bikin strategi promosi, tapi orang-orang nggak bisa ngelihat produk ibu, nggak ada gambarnya gitu. Nah itu percuma juga, Bu. Makanya, ibu harus foto, seenggaknya foto produknya gitu. Mhm. Nah, untuk awal-awal nggak perlu yang cantik-cantik pakai kamera yang kayak di studio-studio gitu ya, Kak Wiwit, nggak perlu. Pakai kamera handphone aja udah bisa, gitu. Nah, kemudian memberikan pelayanan yang maksimal. Terkadang kita karena mungkin ya, eee, produknya ini, udahlah, udah banyak gitu ya, Kak Wiwit ya, udah banyak yang beli gitu. Tapi kadang kita lupa, misalkan kita lupa balas chat konsumen gitu. Kita lupa nge-follow up atau kayak misalkan ada kan kalau ibu-ibu tuh suka nih ya, Kak Wiwit, kayak misalkan, konsumen tuh nge-chat, "Bu, harganya berapa?" Terus atau cuma kayak nanya harga doang, itu sebenarnya kita tetap harus tanggapi ibu-ibu, gitu. Nah, semisalnya dia, nggak ada kabar nih, udah nanya-nanya harga, nanya-nanya, "Bu, dapat diskon enggak?" Gitu ya. Tapi kitanya cuma ngerespon doang, jangan kayak gitu, Bu. Kita harus kejar, namanya juga rezeki ya harus kita kejar juga gitu ya, Kak Wiwit. Jadi kita harus misalkan dia tuh udah nggak balas chat ibu, dia udah nanya, harganya 50.000 udah kita kasih tahu dapat diskon sekian gitu ya. Tapi habis itu nggak direspon lagi, ibu bisa chat lagi ke dia, "Ibu bagaimana? Apakah tertarik produknya?" Gitu. "Kita mau siapin nih, barangnya," gitu, "kita juga ada barang-barang ini," gitu. Jadi jangan sampai terputus, gitu. Jadi, terus kemudian ketika melayani juga kita harus, serba ramah gitu ya, kayak serba aktif gitu ya, tanggap gitu ya. Meskipun nanti ibu-ibu ini banyak konsumen kan suka banyak yang nggak ngerti gitu ya, kayak kadang nanti nge-chat, terus habis itu bilang, apa namanya, tiba-tiba, nanya lagi, itu nggak apa-apa Ibu, kita emang harus bersabar dan harus, eee, memberikan pelayanannya yang maksimal, gitu Kak Wiwit. Iya, betul. Jadi, dari tingkat produksi, dari tingkat kualitas kita juga harus jaga, tapi kita juga harus, tingkatin pelayanan kita juga nih. Jangan sampai customer udah cocok di harga, udah cocok di rasa, misalkan kita jual makanan, tapi kita, responnya tuh nggak baik ke customer, itu juga bisa loh, Kak. Jadi customer nggak bakal balik lagi kayak, "Ih, si Wiwit jualan tapi judes." Nah, kan ada kayak gitu ya, Kak, ya. Jadi semuanya tuh harus imbang, mulai dari kualitas produksinya, terus juga pelayanannya juga kita harus maksimalin itu, gitu ya, Kak, ya. Betul Kak Wiwit. Oke deh. Next Kak Adel.
Nah, kira-kira seperti itu ya Kak Wiwit ya untuk bahasan kali ini. Jadi memang sebenarnya banyak banget cara gitu ya Kak untuk melakukan penjualan secara online. Jadi ada kata, aduh susah Kak gitu, enggak. Memang kalau kendala masalah jaringan itu susah itu, tapi kalau Ibu beralasan karena saya nggak ngerti, enggak. Semua itu bisa Ibu coba gitu karena sekarang itu informasi-informasi itu udah banyak. Informasi bisa diakses di YouTube, di internet. Kalau Ibu pada bisa buka Zoom nih, pasti aku yakin nih ibu-ibu juga bisa browsing gitu ya di YouTube, di internet gitu. Atau kalau misalkan udah browsing tapi masih aduh kurang paham, aku enaknya dijelasin, Ibu bisa langsung tanya sama teman-teman dari PNM gitu. Nah, ibu-ibu yang udah masuk ke grup WhatsApp pun juga boleh nih aktif aja nanya, "Kak, boleh dong dibantuin Ibu mau jualannya pakai Tokopedia," misalkan, "tapi nggak ngerti." Nanti insya Allah teman-teman PNM akan bantu. Tapi dari ibu-ibu, ayo ada kemauan untuk minta ke teman-teman PNM, iya, nanti pasti dibantu, gitu. Nah, ini aku udah lihat Kak, banyak juga ya yang nanya loh, berarti emang udah pada jualan nih Kak ya? Benar, aku bantu untuk tanyain ke Kalivia ya. Oke, kita mulai dari Farida nih, dari Ibu Farida. Assalamualaikum, perkenalkan saya Farida dari Blora. Nah, saya punya usaha jual beli beras. Nah, saya sementara ini masih jualannya offline. Kalau misalkan jualan online masih susah karena kendalanya ongkirnya mahal. Gimana nih Kak? Mohon kasih inspirasi dong agar semangat jualannya dan mudah, agar semangat nih biar bisa jualan berasnya terus juga mudah gitu. Gimana nih? Oke, nih Kak Kendalanya Wiwit, di ini ongkir. sebenarnya iya benar. Ini aku juga lihat dari kolom chat ini ada kayak Bu Nur, Fitriah juga sama mempermasalahkan ongkir kayak gitu ya. Nah, gini, tadi balik lagi ke pembahasan yang pemilihan platform ya, Kak. Platform atau aplikasi yang Ibu gunakan. Misalkan gini, Bu. Ibu harus tahu misalkan platform yang Ibu gunakan itu kerjasama sama siapa. Contoh, misalkan aku ambil Tokopedia gitu. Dia itu kan sekarang Tokopedia udah kerjasama sama Gojek, gitu ya. Nah, Ibu bisa memanfaatkan promosi-promosi yang perusahaan keluarkan sendiri. Contohnya, Kak, ketika menggunakan Tokopedia, konsumen itu bisa dapat gratis ongkir, Kak, gitu Betul, misalkan. betul. Nah, itu bisa digunakan, Bu. Jadi Ibu misalkan pilih aplikasi yang menyediakan promonya. Nanti ketika Ibu menggunakan platform itu, Ibu nggak akan terkendala. Misalkan mungkin orang-orang akan minat gitu ya untuk beli di Ibu karena gratis ongkir kalau pakai aplikasi misalkan Tokopedia gitu. Nah, contoh kalau misalnya Kak, tapi kan saya nggak mau jualan di Tokopedia doang. Saya kan mau jualan di tempat lain gitu, misalkan Shopee, Lazada atau apa gitu ya. Ini contoh kasusnya kalau jualannya itu tuh barang-barang yang berat gitu ya Kak ya. Barang-barang yang berat kayak gitu. Nah, Ibu bisa memilih ekspedisi yang sekiranya memberikan harga pengirimannya itu tuh yang terendah gitu. Dari ekspedisi ini kan sebenarnya dari setiap aplikasi setauku. Karena aku sempat jualan juga lewat e-commerce gitu ya Kak ya. Jadi kita bisa pilih Kakak mau pakai ekspedisi itu apa aja. Apakah mau pakai yang antar aja, pakai si cepat atau apa, itu banyak pilihannya. Nah, Ibu gimana cara taunya? Ibu bisa kepoin sendiri di internet nih misalkan Ibu pakai Ibu mau coba cari tahu tentang si cepat gitu atau ekspedisi lain JNE atau apa. Ibu bisa bikin perbandingan tuh. Kalau misalnya Ibu pakai antar aja itu yang pakai terendahnya itu berapa? Misalkan 1 kilo pakai antar aja misalkan cuma 5.000 gitu ya di wilayah Jakarta. Nah, itu bisa jadi pertimbangan Ibu. Atau misalkan nanti yang pakai ekspedisi lain itu berapa. Jadi Ibu bisa bikin pertimbangan sendiri. Jadi Ibu juga bisa memutuskan ekspedisi mana yang akan Ibu pilih untuk menjadi rekan pengiriman Ibu gitu. Jadi jangan pas lagi pakai aplikasi online, Ibu pilih nih semua gitu kan. Kadang kan konsumen juga ya udah asal pencet aja gitu ya Kak ya. Tapi juga konsumen yang
memahami juga pasti dia akan memilih yang paling murah misalkan kayak gitu atau tergantung kebutuhannya. Nah, dari kita sebagai pengusaha harus bisa membantu dari kayak gitu tuh. Kita mengkurasi atau kayak kita ngelis ya kayak kita mau pakai yang mana berdasarkan harga yang mungkin yang paling murah. Kayak gitu sih Kak kalau menurutku. Oke, jadi kita juga sebagai penjual harus pintar-pintar cari taktik nih, gimana caranya biar dua-duanya tuh nggak ada yang dirugikan gitu ya Kak ya, antara penjual dan pembeli saling sama-sama senang gitu ya Kak ya. Tuh. Benar, oke. Ada yang nanya lagi nih Kak, boleh nggak? Ya boleh dong. Boleh dong. Oke, Kak Livi baik banget. Oke, dari Ibu Kak, Nur. Ayah? Kak Wiwit, kalau Iya, nanti ya. iya ini abis kita bacain chat, kalau ibu-ibu ini udah aku lihat ada yang raise hand, kalau ibu-ibu ada pada mau nanya, langsung aja di open cam juga nggak apa-apa. Langsung Gitu. open suaranya. Langsung tanya Iya, aja ya. boleh langsung nanya aja nggak apa-apa. Oke, Kak Wiwit lanjut dulu. Oke, saya Nur Fitria mau tanya cara mencegah atau mengetahui pesanan fiktif atau bohongan. Wah, cocok banget nih Kak, mau jualan online nih. Caranya gampang banget ya Kak ya. Coba boleh Kak dibantu jawab. Benar. Kalau misalkan ibu jualan online-nya tergantung dari platform mana ya Bu ya. Kalau misalkan ibu jualan pakai sosial media, contohnya misalkan Instagram atau pakai WhatsApp, itu mungkin masih banyak nih orang-orang yang nipu gitu ya. Udah mesen, udah minta ini, tapi biasanya hal-hal itu tuh bisa ini sih Bu, kita bisa antisipasi gitu. Pertama, kalau dari gerak-gerik chatnya itu tuh udah nggak benar gitu ya, misalkan dia minta transfernya belakangan, ibu harus tegas jangan dikasih. Ada uang, ada barang. Kalau dia udah transfer, ibu harus pastikan lagi ke rekening ibu masuk apa enggak gitu. Jangan sampai ibu karena udah percaya, ibu kirimin dulu barangnya. Terus habis itu dia belum bayar-bayar. Nah, itu jangan sampai kayak gitu. Sebagai pengusaha, sebagai penjual gitu, kita harus tegas. Gitu yang pertama. Jadi jangan sampai pakai asas kepercayaan banget ya Kak ya. Jadi nanti pas lagi jualan, yang dia ordernya 100 loh gitu. Banyak loh, ya udah deh aku kasih aja, aku kirimin sekarang, udah buru-buru ke ekspedisi tapi belum dibayar. Nah, itu kan yang salah jadinya ke penjualnya. Itu jangan sampai. Nah, yang kedua, apalagi sekarang ada modus banyak banget Kak. Misalkan kayak, Bu, saya kelebihan transfer atau apa. Nah, ibu itu jangan sampai mudah ketipu. Ibu harus pokoknya pastiin lagi. Ketika ada yang melakukan transaksi seperti itu, dia ngirimin bukti transaksi. Oh ya, ibu juga tanggal berapa dikirim bukunya. Ibu juga harus pastiin bener nggak masuk ke rekening ibu gitu. Kayak gitu. Itu kalau dia jualannya di sosial media kayak Instagram, WhatsApp yang nggak bisa kelacak ya Kak. Tapi kalau pakai aplikasi kayak aplikasi e-commerce, itu ibu nggak usah khawatir lagi kalau ordernya fiktif atau enggak. Karena kalau semisalnya dia nge-cancel atau apa, itu tuh udah ada notifikasinya gitu. Jadi itu semua aman sih Kak kalau menurutku ya. Jadi kalau di aplikasi gitu, dan kita pun juga bisa ngeklaim asuransi atau kita juga bisa minta pertanggungjawaban dari perusahaan e-commerce yang kita gunakan gitu. Jadi semisalnya kita ditipu atau apa, yaitu balik lagi ke ke perusahaan e-commerce-nya gitu. Nanti mereka yang akan bantu menangani. Jadi memang mudahnya keuntungannya menggunakan aplikasi e-commerce itu ya seperti itu sih Kak. Karena meminimalisir masalah-masalah keamanan seperti itu gitu ya. Bawahin. Gitu. Ini tangan dulu. Oke. Lanjut aja nih. Ini enggak bertanya sih Kak, tapi lebih menyampaikan kalau dari Ibu Nindi Yos Donat. Dia punya usaha Yos Donat namanya ini Ibu Nindi. Nah, oh iya, halo Ibu Nindi. Halo. Nah, Ibu Nindi ini udah mencoba nih memasukkan produknya Yos Donat itu di Shopee ya Ibu ya, benar ya? Boleh boleh di open mic-nya aja Ibu ngomong langsung gimana nih? Wah, keren tuh Bu. Ya, halo. Probolinggo dari Ulam Jadi sudah mencoba beberapa platform digital kayak Facebook, IG sampai podcast kayak kecamatan, kota, sekolahnya juga ikut masuk mengisi.
niatnya sih nggak terlalu tinggi dulu ya. Jadi tuan rumah di kota sendiri dulu. Itu saya ingin benar-benar untuk kota Probolinggo sendiri mengenal kalau ada nih produk asli dari Probolinggo itu ya secara kentang. Karena bahan-bahannya asli kentang dari Probolinggo juga. Nah, saya juga nggak mau cuman hanya jualan gitu-gitu aja. Jadi ini nih juga brandingnya juga oke, oleh juga oke. Dan saya mencoba memasukkan di Shopee. Sebenarnya gambling sih masuk ke Shopee karena produk saya ini coklatnya coklat celup ya, jadi basah gitu. Jadi nggak mungkin bisa dikirim keluar kota. Tapi saya harapannya semakin banyak orang saya banyak mencari nomor saya dan telepon, jadi mengirim untuk saudara-saudaranya yang ada di Probolinggo. Jadi saya siap untuk kayak bukti transfer transfer rekening saya antar, saya foto, kirimkan ke customer. Jadi lebih ke karena saya kenal. Jadi di Probolinggo kalau dengan kentang belum ke Probolinggo. Memang sih harapannya saya bisa keluar kota, tapi jujur kalau untuk platform digital aduh susah banget kalau saya sendiri yang jalan gitu. Sebenarnya ada tips nggak kalau Shopee itu gimana ya? Cuman dikirim keluar kota, jangan keluar kota, saya mau kirim pakai kurir aja saya benar-benar pilih-pilih, karena pernah waktu itu Gojek bawanya miring-miring jadi berantakan, akhirnya customer ngasih bintang 1, jadi saya tidak bisa nerima order selama 3 hari, saya diblok sama pihak Gojek, padahal saya sudah menjelaskan, saya sudah foto kalau donat saya sebelum saya kirim bentuknya seperti ini gitu, tapi ternyata kurirnya bawanya berantakan, akhirnya sampai ke customer itu aduh jelek banget, Hancur gitu ya Bu ya. Salam kenal ya dari Nindios Donat Kentang Probolinggo. Siapa tahu ke Probolinggo mampir ya. Keren banget Ibu Nindi. Memang benar sih Bu. Kalau untuk kuliner ini kendalanya itu yang dipermasalahkan selalu kayak gitu ya Bu ya. Selalu kayak misalkan apalagi kuliner-kulinernya yang udah jadi gitu ya. Terus yang gampang lumer gitu ya. Itu memang sulit gitu ya. Cuma mungkin kalau dari aku sih ya Bu ya, ini aku berkaca sama nasabah-nasabah PNM lainnya yang emang punya produk kuliner juga sih ya Bu ya. Kayak yang tadi aku jelasin di awal, itu juga dia punya produk coklat gitu ya. Coklat kan juga kalau dikirim ke seluruh Indonesia mungkin aja kalau jauh-jauh bisa encer atau apa gitu. Aku pernah nanya nih sama ibu nasabah PNM ini yang dari Bandung, kenapa kok dia bisa jualan coklat sampai dikirim ke bahkan ke luar negeri gitu ya. Nah, tips dari dia itu adalah dari packaging-nya sih gitu. Nah, kedua dari packaging-nya dia gimana caranya supaya tuh packaging bisa nahan produknya tuh lebih lama gitu. Nah, mungkin bisa disesuaikan. Kalau dia kan coklat dia pakai kaleng, terus dia dibungkus lagi pakai aluminium dan disegel plastik. Nah, kalau donat mungkin bisa sama-sama dicari tahu kali ya Bu ya nanti di YouTube atau gimana gitu, atau rekan-rekan UMKM lainnya yang punya usaha donat. Nah, kemudian yang kedua itu dia membuat jenis baru. Misalkan kalau aku sih gini, kalau donat mungkin Ibu bisa bikin yang kayak sekarang kan donat-donat ada yang kayak gimana ya, dia bisa melukis atau kayak customize donatnya sendiri. Misalkan Ibu udah bikin donat-donatnya aja, kemudian nanti kayak dibikin kayak krim-krimnya itu bisa dia customize sendiri, jadi dia kreatif gitu, bikin sendiri. Misalkan kayak gitu sih Bu. Nah, kemudian kalau dari kurir gitu ya Bu ya, memang ini mungkin bisa dipilih kurir-kurir atau ekspedisi yang menyediakan layanan misalkan kayak apa ya, supaya dia itu tuh mencegah supaya meleleh gitu ya. Setahu aku kayak misalkan contoh Paxel kayak gitu, itu tuh dia menyediakan garansi kalau supaya bahan-bahan makanan yang cepat leleh atau apa itu tuh dia punya garansi seperti itu. Nah, mungkin bisa dicari tahu ya Bu ya ekspedisi mana yang bisa menyediakan gitu sih Bu. Iya, mungkin bisa juga jualan yang versi frozen Kak, karena aku juga pernah beli nih risol frozen gitu. Jadi nanti customer tinggal goreng aja di rumah gitu sendiri, atau mungkin juga
packingnya itu bisa divakum, jadi lebih tahan untuk berapa hari ke depan gitu. Dan juga kurirnya juga bisa pilih-pilih nih, kayak Paxo. Waktu itu aku juga pernah kirim, insya Allah sih aman ya. Gitu, karena dia khusus makanan gitu ya Kak ya. Iya, betul. Nah, sama memang kita harus, ini sih kalau punya usaha yang punya batas waktu ya kayak gitu ya, itu kita harus kasih tahu dulu nih ke customer gitu ya, kayak udah ada disclaimer lah dari awal kalau misalnya produk kita ini cuma awet misalkan sampai 5 hari berapa gitu. ya misalkan gitu, atau kayak ini mudah apa kayak gitu. Tahu aku sih yang Ibu Mones juga memperlakukan hal yang sama ya untuk kayak gitu. Jadi dia memilih ekspedisi yang memang sesuai, kemudian dari segi packagingnya juga sama dia disesuaikan gitu dengan produknya. Gitu sih, Kak. Kayak gitu ya Ibu ya. Sukses terus jualannya Ibu. Keren. Ya. Iya, nah ibu-ibu nih, Bu Nindi, terus ibu-ibu yang lain juga, kalau misalkan mau dipromosiin produknya secara online juga dari PNM, dari KDM ini akan kita tuh bisa bantu juga. Jadi kita tuh punya program-program yang promosiin kalau misalkan kuliner kita bantu jualin dan promosiin. Nama programnya itu, sorry Kak Adel, boleh dibantu? Ya. Halo Adi. Kak Adel mungkin bisa dibantu untuk itu dulu Kak. Siap. Nah, aku lanjut lagi ya. Jadi mungkin Kak Adel masih agak berisik nih Kak Adel. Tolong di mute. Oke, lanjut lagi ya. Nah, kita dari PNM juga bisa membantu ibu-ibu yang jualan, itu kita bisa bantu promosiin, dan kita juga ada dukungan ke ibu-ibu nih. Biasanya kita punya program namanya Bakul. Nah, nanti kita bisa undang ibu-ibu untuk masak bareng sama kita, atau kita kunjungi usahanya, terus atau enggak kita review produknya juga di sosial media. Nanti kita arahin untuk ke toko-toko yang ibu punya gitu. Kalau ibu pengen cari tahu, mungkin bisa lihat di YouTube ya, di YouTube PNM PKU yang official. Kak Ratu mungkin bisa dibantu ya Kak, dikasih linknya di grup di chat ini. Jadi ibu-ibu bisa pada cek gitu, nonton. Nah, nanti tinggal ibu-ibu chat aja nih admin yang ada di WhatsApp grup. Nanti kita akan bantu ke ibu-ibu semua gitu. Juga PNM juga nggak promosiin yang makanan doang nih Kak. Kita juga bisa promosiin lewat PKU produk ya Kak. PKU, betul, ada produk-produk UMKM. Jadi kalau misalkan ibu-ibu punya usaha, Kak Wiwit, aku punya usaha nih, aku jual tas rajut, bisa banget langsung aja chat aku, kirimin foto produknya sama harganya. Jadi nanti aku bisa bantu untuk promosiin di produk keren UMKM. Bisa langsung aja cari di PNM Official, produk keren UMKM, nanti kita bisa bantu promosiin lewat situ juga ya Kak Livia. Betul. Banyak banget nih Kak yang tanya. Boleh ditanya lagi atau gimana Kak? Boleh. Masih ada waktu kan ya Kak Wiwit? Ini aku juga ada ngeliat nih Kak Wiwit, katanya Bu Siti, aku jualan sayur sama buah, gimana cara jualan online gitu Kak? Nah, ini dia ibu-ibu. Setahu aku sekarang tuh banyak aplikasi yang memfasilitasi ibu-ibu yang jualannya itu tuh sayur, buah gitu ya. Bahkan aku pernah loh Kak belanja buah sama sayur itu di Shopee. Nah, aku juga pernah nih, waktu itu aku jualan. Aku beli lemon dari Bandung, aku kirim ke Bekasi. Aman bisa kok. Ya? Bisa, aman bisa. Kan ya? Sama gitu Bu. Jadi sebenarnya bisa. Kuncinya adalah misalkan ibu jual di Shopee atau di e-commerce lain, itu sebenarnya bisa Bu. Nah, itu gimana caranya ibu justru balik lagi ke pengusaha ya Kak ya, malah justru gimana cara ibu nge-packagingnya gitu.
ngemas produknya kayak gimana. Misalkan ibu jualan sayur gitu kan. Ibu jualan sayur itu sayur tahan lamanya sampai berapa lama, misalkan cuma 2 hari. Terus ibu kemasannya pakai apa? Misalkan habis dibungkus plastik ibu masukin ke kardus gitu ya. Kayak gitu misalkan. Nah, itu juga ibu harus bikin deskripsi di produk yang ibu jual gitu, di platformnya gitu, Kak. Jangan sampai nanti ibu cuma udah upload aja sama harganya, jangan. Kasih tahu juga, konsumen berhak tahu berapa lama ini produknya gitu ya, Kak. Terus juga ini produknya apakah tahan cuaca panas apa enggak gitu. Terus kalau buah berapa kilo ini kapasitasnya gitu ya. Terus ini buahnya ini harus dibungkusnya pakai apa gitu. Nah, ibu bilang, Kak, kalau kayak gitu kan berarti packagingnya nambah. Ibu jangan khawatir. Ibu juga sekarang tuh udah bisa mencantumkan kayak misalkan extra bubble wrap atau extra kardus gitu ya, kayak. Jadi konsumen bertanggung jawab sendiri atas pengemasan tambahan yang mereka pilih gitu, Bu. Jadi bisa ibu pakai platform seperti itu gitu ya, kayak. Betul, jadi kita juga harus pinter-pinter lagi nih, balik lagi kita harus pinter-pinter lagi gimana caranya, misalkan kita jualan kayak tadi aku beli lemon gitu, bisa aja kan di wrap dulu, terus nanti dimasukin ke kardus biar lebih nggak busuk gitu kan, itu juga kita juga harus kasih tahu juga, misalkan ibu ini bisa hanya dikirim melalui instan ya, atau bisa yang next day, jadi besok sampai. Jadi kita kalau misalkan ibu pilih yang reguler, kita nggak bertanggung jawab kalau barang yang ibu terima rusak, seperti itu sih ya, Kak ya. Iya, betul banget. Betul banget nih. Oke, boleh ya ibu-ibu yang mau langsung nanya, kita diskusi juga. Nah, Kak, kalau semisalnya ibu-ibu ini ada yang ikutan seminar bulan lalu gitu ya, aku juga mau sharing, ibu-ibu nasabah PNM ini memang banyak yang inspiratif banget gitu ya, Kak ya. Jadi mereka banyak banget, Kak, yang mulai usahanya tuh dari nol. Awalnya cuma kayak sekedar, ingat banget aku ceritanya gitu ya, ibu-ibu ini jualan makanan karena anak-anaknya itu suka jajan sembarangan gitu, Benar, Kak. benar. Jadinya dia bikin makanan sendiri gitu. Ada juga ibu-ibu yang memang dia itu jualan tadinya tuh sampai mau bantu suami karena suami di PHK gitu. Nah, jualannya itu juga dia nggak langsung online, Kak, gitu. Jadi pas sebelum dia masuk PNM, dia jualannya juga dari mulut ke mulut, terimanya juga kayak ya udah catering gitu ya. Dan dia nawarin gitu ya, ikut di PKK gitu ya. Terus ikutan gitu, terus nawar-nawarin, Bu mau order ini ke saya aja kayak gitu. Awalnya dari situ dulu, Kak. Tapi setelah dia jadi nasabah PNM, terus dia melek digital gitu ya, ibunya juga punya kemauan untuk belajar. Akhirnya dia coba jualin lewat WhatsApp dulu. Lewat WhatsApp, habis itu dia udah mulai tahu jualan lewat Gojek gitu ya, lewat GoFood gitu. Dia jual di situ. Akhirnya berangsur-angsur dagangannya dia sampai dia waktu itu cerita katanya, aduh saya kebingungan, Mbak, ini saya bisa, waktu itu kita dari PNM pernah mau beli gitu produknya dia. Dia sampai bilang, Kak, ini banyak banget, bisa nggak nanti aja? Karena dia udah nggak bisa ketampung gitu usahanya. Jadi memang semua itu bertahap ya ibu-ibu. Yang penting ibu-ibu tuh ada kemauan, dimulai aja dari sekarang. Yang belum jualan, kalau udah punya niat boleh jualan. Mulai dari modal yang kecil gitu ya, Kak, pelan-pelan, terus sekarang bisa jualan lewat online juga, kayak gitu. Sampai yang tadi sih yang jualan coklat itu ya, Ibu Mones itu aku inget banget, dia jualan benar-benar dari nol banget. Itu tuh prosesnya 6 tahun gitu. Jadi memang panjang gitu. Tapi ada juga nih ibu-ibu yang jual catering makanan nasi bebek gitu ya. Awalnya dari nasi bebek, terus ujung-ujungnya nggak cuma jualan nasi bebek gitu kan ya. Upgrade lagi jualan ayam, sampai sekarang bisa buka catering kayak gitu. Nah, jadi seiring berjalannya waktu pun ibu juga harus bisa cari inspirasi terus ya, Ibu ya. Kayak mau belajar hal-hal baru juga supaya jualannya tuh nggak itu-itu aja gitu.
Iya, jadi semuanya itu nggak ada yang instan ya Kak ya. Mie aja yang udah melebeli instan, mie instan itu harus diproses dulu, harus dimasak dulu biar enak. Bener gak Kak? Betul, Bener, jadi betul. semuanya nggak ada yang instan, semuanya juga butuh proses. Jadi semuanya aku mau ngucapin semangat terus berkembang, kita sama-sama berkembang sama PNM. Kita bantu permodalan, kita juga bantu mendampingi. Jangan lupa ikutin terus pelatihan-pelatihan yang akan kita adakan gitu. Jadi aku senang banget sama antusias ibu-ibu semua. Halo semuanya, dada-dada dulu dong. Boleh di open kameranya. Halo semua. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak buat semua pertanyaannya. Buat yang pertanyaannya belum aku bantu jawab, nanti bisa langsung tanya-tanya aja chat aku ya. Udah dikasih tuh WhatsApp-nya sama Kak Ratu, nanti bisa chat aku aja langsung gitu. Jadi terima kasih banyak buat semuanya, buat antusiasnya, buat pertanyaan-pertanyaannya. Semoga kita bisa sama-sama berkembang, kita bisa sama-sama naik kelas, UMKM, PNM, pokoknya semuanya harus hebat nih, benar nggak? Bener banget, Kak. Bener banget. Jadi, oh iya Kak Livi, sebelum tadi kan aku udah mau ucapin terima kasih nih, sebelum aku mau ucapin terima kasih lagi, aku mau ajak Kak Livi sama sobat PKU di rumah nih, sama ibu-ibu di rumah buat jargon. Jadi Super itu punya jargon nih Kak. Kak Livi udah tahu belum? Coba gimana Kak? Contohin Kak. Oke, kalau misalkan aku bilang super, Kak Livi sama sobat PKU di rumah, sama ibu-ibu di rumah bisa jawab dengan UMKM bisa, UMKM pantas, UMKM naik kelas. Tapi tangannya kayak gini ya. Oke, Kakak ngomongnya cepet-cepet Kak. Coba diulang lagi nih Kak. Oke, maaf. Kalau aku, hari ini kita jargon dulu ya. Kalau super tuh punya jargon. Oke. Suaraku aman, Kak? Aman. Oke. Kalau Kak Adel boleh tolong di mute dulu, maaf. Nanti nggak dengar soalnya. Bentar ya. Halo? Suaraku aman? Aman Kak, aman, Oke, aman, oke. aman. Oke, kita jargon dulu ya. Di mute dulu aja Kak Adel. Iya, Kak Adel. Tolong di mute Kak Adel. Tolong dibantu Kak Adel. Oke. Super nih punya jargon atau yel-yel gitu Kak Livi. Jadi kalau aku bilang super, sobat PKU di rumah nih, ibu-ibu di rumah bisa jawab dengan UMKM bisa, UMKM pantas, UMKM naik kelas. Kayak gitu Kak Livi. Kita coba sekali-kali Kak Livi ya. Kita coba dulu nih. Oke, boleh di open mic semua nih. Sekarang baru boleh. Ayo kita open mic semuanya. Oke, aku tunggu semuanya open mic. Kita sama-sama jargon ya. Oke, kita mulai nih Kak Livi. Super, UMKM bisa, UMKM pantas, UMKM naik kelas. Kita coba sekali lagi nih Kak Livi nih, sebelum kita closing, kita coba sekali lagi. Super, oke, super, UMKM bisa, UMKM pantas, UMKM naik kelas. Oke, terima kasih semuanya yang udah mau yel-yel sama aku. Oke, jadi karena udah malam nih, sobat PKU juga pada mau istirahat kan, aku juga mau ngucapin nih terima kasih buat semuanya yang udah join. Semoga materi dari Kak Livi bermanfaat banget, bisa banget langsung dicoba ya, langsung dicoba. Kita sama-sama jualan online, kita sama-sama berusaha, kita coba dari awal. Aku mau banget tahu cerita nih dari sobat PKU di rumah. 1 tahun ke depan ketemu sama aku lagi di seminar, di acara kayak gini, bilang, Kak waktu itu aku ikut acara super loh, jadi aku langsung cobain dan sekarang alhamdulillah aku udah bisa jualan, aku udah bisa online shop, aku udah banyak nih pembelinya gitu. Aku mau banget dengar cerita sobat PKU di rumah yang
langsung cobain jualan online dan nanti berhasil. Aku tunggu ceritanya untuk super-super ke depan ya. Jangan lupa juga terus ikuti seminar-seminar yang diadakan oleh PNM. Karena ingat, kita nggak hanya membantu dalam permodalan aja, kita juga bantu mendampingi teman-teman di rumah, teman-teman sobat PKU di rumah buat kita bisa naik kelas bareng-bareng. Karena UMKM PNM itu harus berkembang terus setiap bulannya, setiap tahunnya harus berkembang. Kalau misalkan kalian masih jualan konvensional, tadi kata Kak Livi, kita harus mulai jualan online karena bisa banget membantu kita untuk bisa berkembang gitu nih Kak Livi. Jadi terima kasih banyak Kak Livi udah bagi-bagi cerita hari ini. Terima kasih semuanya yang udah nanya-nanya, yang udah bergabung sama aku. Terima kasih Kak Livi. Terima kasih Kak Livi. Terima kasih Kak Adela. Terima kasih Kak Adela yang udah bantu. Iya, salam kenal semuanya. Aku seneng banget bisa nemenin Sabtu sore kalian. Sabtu malam. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi di super berikutnya. Bye. Video selanjutnya. Oh, sebelumnya kita foto bareng-bareng dulu kali ya. Oh ya, kita lupa. Aku udah kesenangan. Sebelum bye kita foto bareng-bareng dulu nih. Boleh di-open dulu semuanya kameranya. Kita bantu open kamera. Kita open kameranya. Kak Adela boleh bantu screenshot ya Kak Adela ya. Kak Adela boleh bantu screenshot. Oke, kita foto bareng-bareng. Kita harus senyum terus karena kita nggak tahu kan foto berapa. Oke, harus senyum. Oke, aku ababain ya. 1, 2. Oke, senyum. 1, 2. Lagi Kak, ada berapa kloter nih Kak? Ada 2 kloter Kak. Ada 2 kloter. Oke, kita foto lagi kloter yang kedua, tapi semuanya harus tetap senyum. Kita senyum lagi. 1, 2. Sekali lagi, gaya bebas. Sekali lagi. 1, 2. Oke, sekali lagi. Oh, sekali lagi ternyata karena yang ikut ada 5.000 orang kan. Ayo sekali lagi. 1, 2. Iya, senyum cantik. Ada gambarnya ya. Sudah Kak. Udah Kak. Oke, kita udah foto-foto, kita udah cerita-cerita. Saatnya aku undur diri. Terima kasih semuanya yang udah join sampai akhir. Aku senang banget ditemenin hari ini. Makasih banget. semua. Ya, semoga materinya bermanfaat. Semoga materinya bermanfaat. Ditunggu pelatihan bulan depan ya ibu-ibu. Kita akan ada pelatihan lagi pokoknya. Benar, kan UMKM bisa, UMKM naik kelas. Benar ya? Iya, ditunggu materi selanjutnya. Iya, aku senang banget. Aku akan nyampein lagi materi berikutnya. Nanti aku dibantu lagi sama yang lain. Oke, terima kasih semuanya. Aku Wiwit, aku pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan perilaku tadi kalau aku petakilan banget. Terima kasih semuanya. Selamat istirahat. Happy weekend semuanya. Thank you. Selamat liburan. Guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat istirahat semua. Happy weekend. Terima kasih. Waalaikumsalam. Happy weekend. Bye semuanya.